Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shin Rizky Abiasa, mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan bahasa baku. Jadi teman-teman pastinya tahu ya, di era digital yang serba instan ini, kemampuan menggunakan bahasa baku menjadi tolak ukur keprofesionalitas dan kredibilitas seseorang. Bahasa baku bukan hanya sekedar aturan kaku, melainkan bentuk penghormatan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Melalui penggunaan bahasa baku yang tepat, kita turut menjaga keutuhan bahasa Indonesia agar tidak kehilangan hara dan tidak terjadinya pergeseran budaya antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan bahasa baku. Nah, di sini saya menjelaskan mulai dari definisi bahasa baku dan juga bahasa tidak baku, fungsi bahasa baku, ciri-ciri dari bahasa baku dan bahasa tidak baku, serta contoh penggunaan bahasa baku. Oke, next. Kita akan tahu apa sih definisi dari bahasa baku itu. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah ditetapkan berdasarkan kaidah resmi, yakni sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Bahasa baku ini digunakan dalam situasi formal seperti dalam pidato, surat dinas, karya ilmiah, dan juga pemberitaan. Sementara itu, kita lihat dari definisi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, sehingga tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Ejaan Bahasa Indonesia yaitu PUEBI. Bahasa tidak baku ini banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, komunikasi santai ataupun pembicaraan informal baik dengan teman, keluarga, dan lain sebagainya. Next, kita ke fungsi bahasa baku. Yang pertama sebagai pemersatu bangsa. Artinya bahasa Indonesia yang baku ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terikat oleh dialek daerah tertentu. Yang kedua sebagai standar komunikasi, yakni digunakan dalam dunia pendidikan, akademisi, pemerintahan, dan media massa untuk memastikan pesan tersampaikan secara seragam dan jelas. Dan yang ketiga, yaitu sebagai pengantar informasi yang tepat, ya, yaitu seseorang yang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik ini cenderung dipandang terdidik, sopan, dan memiliki wibawa atas menyampaikan informasi yang tepat melalui bahasa baku ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri dari bahasa baku yang pertama, ejaan mengikuti kaidah PUBI, PUEBI. Kata ditulis dengan benar termasuk penggunaan huruf kapital, tanda baca, serta penulisan gabungan atau terpisah. Yang kedua, pilihan kata atau diksi yang terdaftar dan bermakna tepat dalam KBBI. Diksi yang digunakan juga harus baku dan memiliki makna yang tepat gitu. Yang ketiga, struktur kalimat yang efektif, lengkap, dan logis. Memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Dan juga lafal dan intonasi mengikuti kaidah pelafalan bahasa Indonesia yang baik. Ya, untuk intonasinya ini kan digunakan dalam konteks resmi ya teman-teman, seperti pidato, karya tulis ilmiah, laporan surat dinas, ataupun presentasi akademik. Sehingga bahasa baku ini memberikan kesan profesionalitas, sopan, dan mudah dipahami. Kemudian ada ciri-ciri dari bahasa tidak baku, yaitu ejaan tidak sesuai PUEBI, dan kedua, menggunakan kata-kata slang.
atau dialek daerah tertentu gitu. Contohnya kayak bete, dong, loh, kok, maneh gitu. Kemudian ada struktur kalimat kurang lengkap atau tidak efektif. Dan terakhir, penggunaan dialek tadi yang saya jelaskan dari awal, seperti di suku Betawi gitu. Kan dia ngomongnya seperti, mau kemana ya? Apaan tuh gitu. Itu contoh bahasa tidak baku. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Kita lihat dari teman-teman bisa lihat di PowerPoint ya. Itu bahasa tidak bakunya sebelah kiri, bahasa bakunya di kanan. Misalnya kayak enggak atau enggak, bahasa bakunya tidak. Melihat atau lihat, melihat. Bikin, membuat. Ngerjain, mengerjakan. Di mana, di mana. Ini maksudnya ini karena susunan ejaan yang kurang tepat aja ya teman-teman gitu. Nonton, menonton, ngantuk banget, sangat mengantuk, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti yang di sebelah kanan, Zul akan menikah pada bulan Januari. Ini contoh kalimat bahasa bakunya. Dan ini di bawahnya, Zul mau menikah pada bulan Januari. Ini contoh penggunaan bahasa tidak baku di dalam kalimat yang saya tampilkan ini. Oke. Nah, kesimpulannya, bahasa baku ini mencerminkan kemampuan seseorang dalam menghargai norma dan tata bahasa Indonesia. Dan dalam konteks akademik, penggunaan bahasa baku ini menunjukkan seseorang memiliki kecerdasan linguistik dan berpikir kritis. Gitu. Dari tabel tersebut kita bisa simpulin juga bahwa bahasa baku ini adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi KBBI dan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kedua, bahasa tidak baku digunakan dalam konteks santai dan tidak sesuai dengan untuk situasi formal. Ya intinya bahasa percakapan kita sehari-hari gitu. Yang ketiga, penggunaan bahasa baku ini sangat penting dalam menjaga wibawa komunikasi gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sin Rizkia Biasa, pamit undur diri.